Tabayun itu mengklarifikasi. Nama Nisa Sabian sangat populer. Bahkan, nama dan lagunya sempat menjadi trending di YouTube berminggu-minggu. Banyak yang mengagumi Nisa lantaran image-nya lekat dengan wanita cantik, soleha, dan melantunkan lagu-lagu religi. Namun kini, image itu seakan terbalik 360 derajat lantaran tersebar isu jika Nisa disebut sebagai perebut suami orang. Untuk menjelaskan sebuah perkara yang belum jelas, untuk diperjelaskan lagi supaya tidak terjadi prasangka-prasangka yang negatif terhadap seseorang. Makanya kita tidak boleh menjudge orang itu negatif. Kita harus tetap husnuzon karena kita tidak mengetahui apa yang terjadi dengan sesungguhnya persoalan itu. Salatullahi malahat kawakib ala Ahmad khairi marraqiban najaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, ceria, bahagia menjalani kehidupan di permukaan bumi ini. May come back to channel DR Gus IMPD. Jangan lupa subscribe, Like, and share. Jangan lupa share juga ya. Tekan tombol loncengnya. Tekan tombol lonceng. Di kesempatan hari ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan melalui DM. Banyaknya DM yang masuk untuk menjelaskan tentang bertabayun. Itu tonton video ini sampai habis, jangan di-skip biar tidak salah paham dan gagal paham di dalam mendapatkan informasi yang selengkapnya. Itu kita langsung ke materi, cek. A few moments later. Mahasiswa-mahasiswi, santriwan-santriwati, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita bicara tabayun, maka itu merupakan bahasa Arab yang berasal dari suku kata dalam tasyrif di dalam bahasa Arab itu sendiri. Tabayun berasal dari fi'il madhi. Fi'il madhi itu fi'il yang menjelaskan tentang masa lampau, masa yang sudah terjadi. Yang mengikuti wazannya adalah tafa'alu, yaitu tabayyanan, yatabayyanu, tabayyanun, yang memiliki makna arti mencari kejelasan. Di sana mencari kejelasan tentang suatu perkara yang dapat dibuktikan dengan kejelasannya dan kebenarannya tentang suatu permasalahan atau keadaan yang terjadi. Maka tabayun itu mengklarifikasi. Sukses dengan berbagai lagu religinya bersama grup Sabian, nama Nisa Sabian sangat populer. Bahkan, nama dan lagunya sempat menjadi trending di YouTube berminggu-minggu.
Banyak yang mengagumi Nisa lantaran image-nya lekat dengan wanita cantik, soleha, dan melantunkan lagu-lagu religi. Namun kini, image itu seakan terbalik 360 derajat lantaran tersebar isu jika Nisa disebut sebagai perebut suami orang. Untuk menjelaskan sebuah perkara yang belum jelas, untuk diperjelaskan lagi supaya tidak terjadi prasangka-prasangka yang negatif terhadap seseorang. Makanya kita tidak boleh menjudge orang itu negatif. Kita harus tetap husnuzon karena kita tidak mengetahui apa yang terjadi dengan sesungguhnya persoalan itu. Di dalam buku Tabayun Gus Dur dijelaskan bahwasanya tabayun itu adalah menjernihkan, memperjelas suatu perkara, muasal sebuah peristiwa sebelum diperdebatkan dan diperselisih fahamkan. Panggilan Nisa itu, tapi memang setahu saya panggilan itu ya banyak juga sih fans juga manggilnya pada Umi ya. Tapi ya itulah hal yang perlu segera ditabayunkan ke masyarakat gitu Bang. Berarti di sini mencari sumber yang utama. Bertabayun itu dijelaskan di dalam Al-Quranul Karim surah Al-Hujarat ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu ang tusibu kauman bijahalatin fatusibhu ala ma fa'altum nadimi. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepada orang fasik membawa sebuah berita, maka periksalah berita tersebut dengan teliti agar kamu tidak menimpahkan musibah kepada kaum tanpa kamu mengetahui keadaan yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Jadi ketika kita mendengar sebuah berita yang sangat hit di akhir-akhir ini tentang Nisa Sabian, maka kita harus bertabayun dulu. Jangan langsung mengjasnya, karena itu bukan wilayah kita. Ibaratkan sebuah rumah, apabila rumah itu terbakar, maka ada dua kemungkinan. Yang pertama, membawakan air untuk memadamkannya. Yang kedua, membawakan bensin untuk membakarnya. Rumah tersebut bisa diselamatkan dan juga rumah tersebut bisa dihanguskan. Dua hal ini yang perlu kita garis bawahin. Kita mau yang mana? Menjadi air atau menjadi bensin? Itu adalah pilihan. Maka Allah menegur kita dalam surah Al-Hujarat ayat ke-6 tadi, supaya kita tidak menyesal terhadap apa yang sudah kita jaskan kepada seseorang tersebut. ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنا نبي محمد ذلكان قد. Karena harus teliti dan harus jelas untuk mendapatkan informasi yang sebenarnya. Sedangkan menurut Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dalam tafsir menjelaskan fatabayyanun itu mempunyai sebuah arti
Periksalah kembali sebelum berbicara, bertindak atau mengambil keputusan. Jadi tabayun itu adalah menjelaskan sebuah perkara dengan terperinci, teliti, dengan data yang akurat. Kalau sudah kita jelaskan, berarti persoalan itu sudah selesai. Mau orang percaya, mau orang tidak percaya, mau orang suka, mau orang benci. Kalau sudah bertabayun, selanjutnya adalah orang bisa menerima, orang tidak bisa menerima. Orang menjudge kita negatif atau menjudge kita positif, itu semua tergantung dari persepsi masing-masing. صلاة ترغب وتناشد وتحمس بها الجهاد لإحياء وإعلاء دين الإسلام وتحمس بها الجهاد لإحياء وإعلاء دين الإسلام. Yang penting saudara kita Nisa Sabian bertabayunlah, sampaikan kepada publik tentang apa yang terjadi. Artinya kan isu ini ada pernikahan. Iya. Gimana Om? Itu nggak benar sebenarnya. Nggak benar itu. Ya kan saya bapaknya tahu betul. Orang tua Umi tahu betul posisi anaknya kan gitu. Tapi kalau mengenai kalau misalnya kayak lagi tua, Jangan menurut versi masing-masing, nanti tidak selesai. Karena sebagaimana yang sudah saya sampaikan, rumah itu terbakar, ada dua kemungkinan. Satu membawakan air untuk mendinginkan, dan satu membawakan bensin untuk menyiramkan. Maka kedua hal ini tidak bisa dipungkiri. Ada yang suka dan ada yang tidak suka. Yang suka maka akan terbantukan diri kita. Yang tidak suka maka kita akan terinjak-injak. Dan tidak suka maka sangat senang dengan kejadian yang menimpa pada seseorang tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang bertabayun perspektif Islam. Apabila ada yang mau ditanyakan, silahkan di kolom komen sebanyak-banyaknya untuk bisa kami jelaskan kembali mengenai permasalahan-permasalahan keislaman untuk pencerahan kepada kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.